Halo Sob, kita lanjut untuk materi UKAI tentang malaria. Malaria masih menjadi tantangan kesehatan utama di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang diagnosis, pencegahan, dan pengobatan malaria yang tepat. Penularan malaria. Gigitan nyamuk. Nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menggigit manusia saat aktif di malam hari. Masuk ke darah. Parasit Plasmodium masuk ke aliran darah melalui air liur nyamuk. Berkembang di hati. Parasit berkembang di hati sebelum menyerang sel darah merah. Gejala muncul. Demam, menggigil, dan sakit kepala muncul saat parasit menghancurkan sel darah. Mekanisme kerja obat malaria. Klorokuin. Mengganggu metabolisme heme dalam parasit, menyebabkan akumulasi toksin yang membunuh Plasmodium. Artemisinin dan derivatnya, artemether, artesunate. Menghasilkan radikal bebas yang merusak membran sel parasit, efektif melawan Plasmodium falciparum. Mefloquine. Menghambat pengambilan heme dan mempengaruhi fungsi saraf parasit, menargetkan ribosom Plasmodium. Spesifik menargetkan ribosom 80 Plasmodium. Doxycycline. Menghambat sintesis protein pada subunit 30S, memutus siklus hidup parasit. Quinine. Menghambat pembentukan beta-haemin. Primaquine, pertimbangan khusus. Mekanisme kerja. Membunuh Plasmodium pada fase eksoeritrositik di hati. Kontraindikasi. Ibu hamil. Anak kurang dari 6 bulan. Pasien anak dengan defisiensi G6PD menyebabkan anemia hemolitik. Pemantauan. Perhatikan warna urin selama 3 hari. Monitoring. Jika urin berwarna coklat, hentikan pemberian dan rujuk ke rumah sakit. Terapi kombinasi berbasis artemisinin-based combination therapy, ACT. Artemether atau artesunate, dan lumefantrine. Dikenal dengan nama dagang Coartem, kombinasi yang paling umum digunakan. Dihidroartemisinin dan pipraquine, DHP. Pilihan utama untuk malaria falciparum dan vivax di Indonesia. Artesunate dan amodiaquine. Sering dikombinasikan dengan primaquine untuk hasil optimal. Artemisinin dan mefloquine. Digunakan di daerah dengan resistensi terhadap obat lain. Pengobatan malaria. Jenis malaria. Umum, falciparum and vivax ovela atau campur, pengobatan pertama. Dihidroartemisin pipraquine, DHP, dan primaquine. Lini kedua artesunate amodiaquine dan primaquine. Jenis malaria malariae. Pengobatan. ACT 3 hari tanpa primaquine. Ibu hamil. Pengobatan. DHP 3 hari, seluruh trimester. Malaria berat. Pengobatan. Artesunate IV, M termasuk ibu hamil jika membaik lanjut DMP 3 hari. Jika kejang gunakan diazepam lorazepam. Primaquine dikontraindikasikan pada ibu hamil, anak kurang dari 6 bulan, dan defisiensi G6DP. Malaria dengan deviasi G6DP gunakan ACT tanpa primaquine. Contoh dihidroartemisinin dan piperquine. Malaria anak sama dengan dewasa, dosis disesuaikan dengan BB. Profilaksis malaria, traveling daerah endemis. Sebelum bepergian. Doxycycline, mulai 1-2 hari sebelum berangkat ke daerah endemik mefloquine. Mulai 2,5 minggu sebelum berangkat untuk ibu hamil. Bagi yang pernah terinfeksi, primaquine atau tafenoquine dapat menjadi pilihan profilaksis. Selama di daerah endemik. Lanjutkan konsumsi obat sesuai dosis yang direkomendasikan. Setelah kembali. Doxycycline,
lanjutkan hingga 4 minggu setelah kembali. Mefloquine, lanjutkan hingga 1 bulan setelah kembali. Salah satu tergantung obat apa yang diminum di awal. Pertimbangan khusus. Doxycycline tidak boleh diberikan pada anak di bawah 8 tahun. Untuk ibu hamil, hindari doxycycline, primaquine, atau tetracycline. Kloroquine di Indonesia sudah tidak dipakai lagi karena resistensi yang meluas. Catatan, semua obat malaria diminum setelah makan untuk mengurangi iritasi lambung. Pencegahan malaria. Diri, kenakan pakaian panjang berwarna terang, gunakan repelan mengandung DEET. Tidur di bawah kelambu terutama saat malam hari. Pengendalian vektor. Hilangkan genangan air di sekitar rumah tempat nyamuk berkembang biak. Profilaksis obat. Gunakan obat pencegahan saat bepergian ke daerah endemik malaria. Penanganan malaria di Indonesia. Diagnosis dini. Pemeriksaan darah segera saat muncul gejala demam, menggigil, dan sakit kepala. Konfirmasi dengan tes cepat atau pemeriksaan mikroskopis darah. Terapi tepat. Pengobatan A, C, T sesuai pedoman nasional terbaru. Dosis dan durasi tepat berdasarkan jenis plasmodium dan kondisi pasien. Tindak lanjut. Pemantauan rutin untuk memastikan kesembuhan total. Edukasi pencegahan untuk menghindari infeksi ulang. Terima kasih Sob sudah menyimak. Jika materi ini bermanfaat bisa like dan share ya. Untuk PPT bisa di-download di bawah. Sampai jumpa.